Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari rangkaian hambatan untuk rangkaian seri dan paralel. Nah, sebelumnya saya sudah bahas untuk soal pada listrik dinamis untuk materi mengenai hukum Ohm. Nah, jadi buat adik-adik yang belum nonton videonya, silahkan lihat aja linknya di kolom deskripsi. Kemudian saya juga ada buat pembahasan materinya ya, baik untuk hukum Ohm, muatan listrik maupun untuk rangkaian hambatan seri dan paralel. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Apabila R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3-nya 3 ohm, dan V-nya adalah 18 volt, tentukanlah hambatan total, kuat arus total, tegangan pada titik AB dan BC, kuat arus pada R1, R2, dan R3, serta daya listrik pada R3. Langsung kita bahas saja. Yang pertama kita akan mencari berapa hambatan total atau berapa hambatan penggantinya. Caranya adalah di sini kita lihat ya. Di gambar ini adalah rangkaian campuran antara seri dan paralel. Nah, untuk menghitung berapa R totalnya berarti kita harus menjumlahkan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, di sini kita menggunakan persamaan R total sama dengan R1 ditambah dengan RP. Nah, RP-nya di sini kita gunakan persamaan R2 dikali R3 dibagi R2 tambah R3. Sekarang kita tinggal masukin aja ya untuk nilainya. Yang pertama adalah R1 4 ohm, kemudian R2 dan R3 masing-masing sebesar 6 dan 3 ohm. Selanjutnya tinggal kita hitung aja, 6 dikali 3 berarti 18, 6 ditambah 3 adalah 9. Nah, kemudian 18 bagi 9 adalah 2, 4 ditambah 2 adalah 6 ohm. Untuk yang menanyakan kenapa di sini kita menggunakan persamaan R total sama dengan R1 ditambah RP, di mana persamaan ini adalah persamaan untuk menghitung hambatan total pada rangkaian seri. Alasannya adalah di balik gambar ini. Karena apabila R2 dan R3 kita paralelkan, maka dia akan menjadi seperti ini kan, ya enggak? Nah, artinya R paralel ya atau hambatan paralel itu dia seri dengan R1. Sehingga untuk menghitung berapa R totalnya, di sini kita menggunakan persamaan hambatan total untuk rangkaian seri, yaitu persamaan yang tinggal dijumlahkan tanpa pakai satu per. Kita lanjut untuk mencari arus total. Nah, untuk menghitung berapa arus total, di sini kita menggunakan persamaan dari hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Nah, artinya kalau kita menghitung berapa arusnya, maka persamaannya menjadi I sama dengan V per R. Apabila kita akan menghitung arus total, maka persamaannya menjadi I total sama dengan V total dibagi dengan R total. Sekarang kita tinggal masukin aja berapa nilainya. Nah, untuk V total itu kita ambil dari ini ya, dari soal. V sebesar 18 volt, kemudian R totalnya kita ambil dari jawaban dari yang A. Berarti 18 dibagi 6 itu adalah 3 ampere. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang C, yaitu mencari VAB dan VBC ya. Nah, di sini saya menggunakan gambar setelah R2 dan R3 yaitu menjadi rangkaian paralel. Nah, itu gambar berupa rangkaian seri. Nah, di sini untuk menghitung berapa VAB-nya dan VBC-nya kita gunakan hukum Ohm. V sama dengan I dikali R. Karena kita mau mencari berapa nilai VAB, maka arus yang digunakan adalah IAB ya. Dan R-nya adalah R yang terletak di antara A dan B, berarti R1. Nah, sehingga persamaannya adalah VAB sama dengan IAB dikali R1. Nah, IAB-nya itu adalah 3. Kenapa 3? Karena ini adalah rangkaian seri. Ingat ya adik-adik bahwasanya arus total itu sama dengan arus pada R1 ya atau pada IAB, dan juga sama dengan arus pada IRP atau IBC. Nah, sehingga kita nggak perlu untuk menghitung lagi, langsung aja dimasukin 3 dari I total. Kemudian masukin R1-nya sebesar 4 dan diperoleh hasil VAB sebesar 12 volt. Nah, dengan cara yang sama kita hitung ya berapa nilai dari
VBC-nya mana nih? Kita hitung nilai VBC. Oh sorry ya, dia nggak ini. Caranya sama ya. Ada error nih, sorry ya. VBC-nya berarti IBC dikali dengan RP. Nah, IBC-nya berarti 3, RP-nya berapa nih? RP-nya ini ya, berarti ya 18/9, berarti 2. RP-nya 2, kemudian IBC-nya 3, berarti 3 dikali 2 adalah 6 ya. Jadi adik-adik silakan dicatat aja, VBC-nya itu adalah IBC dikali RP, berarti 3 dikali 2 hasilnya adalah 6 volt. Jadi setelah kita memperoleh berapa nilai VAB dan VBC, alangkah lebih baik kita cek apakah hasilnya itu benar atau enggak. Nah ini kan dia rangkaian seri, ya enggak? Kalau di rangkaian seri, V total itu adalah V1 tambah V2. Atau dengan kata lain, dalam soal ini adalah VAB ditambah VBC. Nah, VAB-nya adalah 12 ya. VBC-nya adalah 6. 12 ditambah 6 adalah 18 volt. Dan V totalnya itu adalah 18 volt. Sehingga jawabannya dapat dikatakan benar. Gitu ya. Kita lanjut ke soal yang D. Mencari I1, I2, dan I3. Nah, untuk I1-nya di sini kita nggak perlu hitung ya. Kenapa nggak perlu hitung? Karena dia rangkaian seri ya. Rangkaian seri berarti arus yang di sini ya bersumber dari tegangannya akan sama dengan arus yang mengalir di sini, sehingga I1-nya itu adalah I total, yaitu 3 ampere. Sorry ya, ini ada salah teknis lagi, harusnya itu sudah saya ketik, cuman nggak tahu kenapa dia nggak muncul. Nah, kita lanjut untuk menghitung I2-nya. Nah, I2 berarti pakai hukum ohm ya, berarti V-nya itu adalah VBC dibagi dengan R2. VBC-nya tadi berapa ya? VBC-nya 6 ya? Tadi VBC-nya 6 kan ya? VBC-nya 6 dibagi R2-nya itu 6. Berarti 6 dibagi 6 itu adalah 1. Gitu ya. Kemudian mana nih? Kemudian untuk I3-nya berarti V3 VBC ya, VBC dibagi dengan R3. VBC-nya adalah 6. VBC-nya 6. Kemudian R3-nya 3, berarti 6 bagi 3 untuk I3-nya. VBC dibagi R3, VBC-nya 6 ya. Kemudian R3-nya adalah 3, berarti 6/3 adalah 2. Nah, berarti tadi di sini 3 ya, di sini 3 ampere, di sini 1, di sini 2. Artinya dibaginya ini 1, ini 2, ya kan? 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu. Jadi benar ya. Kita lanjut ke yang pertanyaan terakhir, yaitu daya ya. Daya itu adalah V dikali I. Daya itu bisa gunakan beberapa rumus sih. Yang pertama bisa P sama dengan V dikali I, atau P sama dengan ya I kuadrat dikali R. Nah, di sini saya gunakan yang V dikali I. Karena dia menanyakan P3 maksudnya, maka V-nya adalah VBC. Karena kan R3 di sini, ya enggak? V-nya berarti VBC. Berarti I-nya adalah I3. Masukin VBC-nya 6 dan I3-nya 2, berarti 6 dikali 2 adalah 12 watt ya. Sorry, ini bukan volt, tapi 12 watt. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nomor 2 ya, perhatikan diagram rangkaian arus arah di bawah ini. Yang ditanyakan adalah berapa perbandingan kuat arus listrik dan perbandingan daya listrik pada hambatan R1 dan R2. Nah, langkah pertama kita harus menghitung ya berapa I1 dan I2-nya. Yang pertama di sini saya akan menghitung I1. Nah, di sini saya menggunakan persamaan I1 sama dengan VAB per R1. Nah, di sini saya anggap titik A ya, dan di sebelahnya itu adalah titik B. Jadi kalau seandainya di soalnya nggak dikasih
apa ya, tanda hurufnya, adik-adik boleh buat sendiri aja sih untuk memudahkan. Oke, anggap aja ini A dan B ya. Kemudian karena kita nggak tahu nih berapa VAB-nya, berarti harus dihitung dulu. Nah, caranya sama seperti nomor 1. Di sini kita menggunakan persamaan VAB sama dengan I dikali RP. Nah, karena kita nggak tahu berapa I-nya ya, untuk I total maksudnya berarti kita harus hitung dulu. Di sini kita menggunakan persamaan I total sama dengan V total dibagi R total. Nah, karena kita nggak tahu berapa R totalnya, kita hitung dulu ya. Di sini kita hitung dulu untuk R paralelnya dan diperoleh hasil 20/9. Nah, adik-adik boleh gunakan persamaan yang ini atau boleh pakai yang 5 dikali 4 ya, per 5 tambah 4. Saya sarankan pakai yang ini deh, karena dia lebih cepat ya. 5 kali 4 20, per 5 tambah 4 adalah 9, berarti 20/9. Nah, karena di sini dia ada hambatan dalam ya, ini namanya hambatan dalam yang dilambangkan dengan R kecil, berarti R totalnya itu adalah yang ini ya, RP ditambah dengan hambatan dalam. Berarti 20/9 ditambah dengan 7/9, hasilnya adalah 27/9, yakni 3 ohm. Nah, tinggal masukin ya, V totalnya yang ini nih, 9 volt. Berarti 9 dibagi 3 adalah 3 ampere. Setelah dapat berapa nilai I-nya dan RP-nya, tinggal dimasukin ke perhitungan yang VAB. Masukin I-nya 3 dan RP-nya adalah 20/9. Nah, selanjutnya ini tinggal dibagi aja sehingga diperoleh VAB-nya adalah 20/3 ya. Kemudian untuk VAB-nya tinggal dimasukin ke sini. Jadinya berarti VAB-nya adalah 20/3 dan R1-nya adalah 5. Berarti diperoleh hasilnya sebesar 4/3 ampere. Setelah dapat nilai I1-nya, kita tinggal hitung nilai I2-nya. Nah, di sini sama ya kayak yang ini, tapi yang digunakan adalah R2 karena yang ditanyakan adalah I2. Nah, tinggal masukin aja ya, VAB-nya 20/3 dan R2-nya 4 dan dihitung, diperoleh hasil 5/3 ampere. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung ya untuk P1 dan P2-nya. P1-nya di sini saya menggunakan persamaan I1 kuadrat dikali R1. Masukin I1-nya 4/3 dikuadratin kali 5. Hasilnya adalah 16/5 kali 9 atau 80/9. Nah, dengan cara yang sama kita hitung P2. Langkah yang terakhir adalah membandingkan antara I1 dan I2. Nah, tinggal masukin aja I1-nya 4/3 dan I2-nya adalah 5/3. Nah, di sini 3 dan 3-nya kita bagi sehingga diperoleh perbandingannya adalah 4/5. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita masukin ya nilai P1 dan nilai P2-nya ke sini. Kemudian 9 dan 9-nya kita bagi dan diperoleh 80/100. Kemudian disederhanain aja dengan dibagi sama-sama 20 ya antara penyebut dan pembilang, sehingga diperoleh nilai sebesar 4/5. Nah, ini adalah cara untuk panjangnya. Di sini saya akan coba jelasin bagaimana cara singkat untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya di hukum Ohm berlaku I sama dengan V per R. Artinya ya, I itu dia berbanding lurus dengan V dan berbanding terbalik dengan R. Nah, apabila kita mengerjakan soal perbandingan, maka yang kita gunakan hanya besaran yang berbeda saja. Di sini ada beberapa besaran yaitu I, V, dan R. Nah, karena yang ditanyakan adalah I, maka I wajib dimasukkan ke dalam perhitungannya. Kemudian untuk V itu adalah 9 volt. Nah, untuk R1 maupun R2 atau I1 dan I2, V yang digunakan tetap sama yaitu 9 volt sehingga nggak perlu kita masukin. Dan R-nya jelas beda ya. Berarti di sini kita peroleh persamaan bahwasanya I itu adalah 1/R. Nah, kemudian tinggal kita bandingin aja antara R1 dan R2. Jadinya gini, I1 banding I2 adalah 1/R1 ya, karena I1-nya adalah 1/R1 dan I2-nya adalah 1/R2. Ya, kemudian tinggal disederhanakan dan diperoleh R2/R1. Masukin R2-nya 4 dan R1-nya 5, sehingga diperoleh perbandingan 4/5. Nah, kemudian untuk nilai P-nya
Di sini kita menggunakan persamaan P sama dengan V dikali I. Nah, karena V-nya sama, jadi nggak perlu kita pakai ya. Jadinya P sama dengan I. Artinya P itu dia berbanding lurus dengan I. Atau P1 per P2 sama dengan I1 per I2. Nah, masukin I1-nya 4 dan I2-nya 5 ya. Sehingga diperoleh perbandingan antara P1 dan P2 adalah 4:5. Oke. Semoga bisa dipahami ya adik-adik. Nah, ini ada soal untuk latihannya. Silakan dikerjakan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.